bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita mulai ada sampai saat ini semua karena pertolongan Tuhan. Ya. Pada saat ini seluruh dunia secara serentak kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Pada saat ini kita mau lihat dulu tema Natal kita pada tahun ini. Di situ ada singkatan BBM. Di situ apa? BBM yang artinya adalah bangkit, bergerak, maju. Coba kita sama-sama katakan dulu. Kalau saya bilang BBM, nanti Bapak Ibu Saudara semua balas dengan bangkit, bergerak, maju sambil berdiri. Ya, kita sepakat ya. BBM, bangkit, bergerak, maju. Sekali lagi, BBM, bangkit, bergerak, maju. Luar biasa. Tuhan hidup. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam hadirat Tuhan. Makasih Tuhan. Yesus, rasakan selalu.
mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Di saat pagi hari ini kami bersyukur hari ini kami bisa merayakan hari kelahiran-Mu, yaitu Natal Tuhan. Kami percaya di momentum ini, ibadah ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu atas anugerah penyertaan Tuhan yang kami rasakan. Untuk itu Tuhan, kami siap untuk melaksanakan ibadah ini dengan pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap tinggal berdiri. Katakan di kiri kanannya, kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Puji Tuhan. BBM, bangkit, bergerak, maju. Sekali lagi, BBM, bangkit, bergerak, maju. Haleluya. Mari kita angkat pujian yang berkata, dari pulau dan ilmu terdengar suara.
pujian yang berkata, mari kita sambut Sang Raja. Iya. Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Jaya Maha Mulia, Jaya Maha Kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Jaya Maha Mulia, Jaya Maha Kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Jaya Maha Mulia, Jaya Maha Kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sama-sama katakan, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Masih tetap tinggal berdiri. Satu lagi pujian. Mari kita angkat satu lagi pujian yang berkata, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus dijunjung tinggi. Dari pulau-pulau dan
Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan kesempatan kita yang pertama. Puji Tuhan, Dia lahir untuk kami. Haleluya. Kayaknya kurang kompak ini. Kalau saya bilang BBM, nanti Bapak Ibu Saudara berdiri sambil berkata, bangkit, bergerak, maju. Setuju ya? BBM, bangkit, bergerak, maju. Bergerak lagi. BBM, bangkit, bergerak, maju. Luar biasa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu lagu yang berkata, sungguh besar setiamu, kita punya Tuhan yang setia. Dan kita mau percaya
Terima kasih Tuhan, kami mau berserah kepada-Mu Tuhan. Kami menggerakkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami telah melihat dan kami telah membuktikan pertolongan Tuhan selama ini Tuhan. 2 tahun Tuhan sudah menyatakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam masa-masa yang sulit, di dalam masa-masa pandemi, tapi Tuhan membuktikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami berkata, kami mau berserah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, setiap sorak-sorak kami, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk setiap kehidupan kami, kiranya boleh Engkau katakan Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai Tuhan pada saat ini Tuhan untuk membawa kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan untuk pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Puji Tuhan. Selamat Natal. Selamat kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Idul Milad, nuzulnya firman. Hari Natal, turunnya firman. Kata saudara kita dari Timur Tengah. Puji Tuhan, Kristenan itu bukan dari Amerika, bukan dari Eropa, bukan dari Indonesia, tapi kekristenan itu dari Timur Tengah, dari Yerusalem. Dan puji Tuhan, kita di Indonesia saat ini merayakan hari kelahiran daripada Yesus yang pernah lahir di Timur Tengah, di tanah Palestina 2000 tahun yang lalu. Dan saat ini kita sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, tema khotbah pada saat ini bangun, bergerak dan maju, ya. BBM, ya. Kenneth menunggu kita. Kenneth itu singkatan dari Kedar Membayong. Ada orang bilang Kedar, ya. Tapi saya buat singkatan Kedar Membayong itu Kenneth. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Khotbah saya pada saat ini bangkit, bergerak dan maju. Ada beberapa hari yang lalu saya merasa ada sesuatu yang digerakkan oleh Tuhan untuk melakukan kepada saudara-saudara kita dari Kedar Membayong yang baru bertobat, ya, mereka yang baru percaya Yesus. Mereka ingin juga bersama-sama dengan kita. Sebentar jam 5, sebagian mereka akan mengikuti khotbah saya untuk Natal. Tapi saya merasa tak cukup cuma dengan khotbah. Tiba-tiba ada seorang teman dari Kampung Walang sana memberitahu anak-anak yatim yang dia pimpin di pondok pesantren itu bisa beras. Saya pikir saya juga butuh, ya, saya butuh. Tapi Tuhan gerakkan saya, kalau dia telepon berarti dia butuh. Saya ke bank atau ATM, saya kirim, kemudian Tuhan gerakkan lagi, saya kirim saudara-saudara kita yang dari Riau, ada yang dari Kalimantan, dari Sumatera, ada dari Mentawai, ya. Saya apa yang Tuhan berikan saya bagikan kepada mereka. Ternyata waktu dibagikan, saudara, biasanya orang bilang kalau kita disakiti, kalau kita memberi, sakitnya di mana? Di sini kan? Tapi saya merasa ketika saya memberi, saya berbunga-bunga, saya bersukacita, damai sejahtera ada di sini, bahkan sekujur tubuh saya bergembira karena memberi untuk saudara kita dari Kedar Membayong. Nah, ini adalah sesuatu hal di mana kalau kita bicara Kedar Membayong, mereka sedang menunggu kita. Apa yang mereka tunggu? Kesaksian kita, bantuan kita, perhatian kita,
kita sudah senang saudara. Mati sekarang sorga. Kalau mereka masih meraba-raba, mana saya mau pergi kalau mati. Nah inilah yang menjadi satu tanggung jawab kita. Bangun, jangan cuma sekedar tiap tahun saudara merayakan Natal, tetapi tidak merasakan ada satu kegerakan, bahkan maju, ya, maju di dalam iman. Kalau di hari-hari ini Jokowi, presiden kita, selalu dia mempunyai kata untuk menyemangati Indonesia dengan kata apa? Optimis, optimis, bergerak maju, atau apa? Bersemangat, meskipun menghadapi pandemi, meskipun menghadapi suasana yang tidak menyenangkan. Tapi semangat itu harus dijaga. Dan puji Tuhan, ya, Tuhan mendengar keluhan daripada negeri ini, ya. Saya melihat laporan tahunan dari Menteri Keuangan, ternyata penerimaan bangsa kita pada waktu kita terpuruk ini naik 120% daripada kebutuhan APBN. Dan saya tahu ini bukan kebetulan, karena negara ini adalah salah satu negara di dunia yang mencantumkan di dalam dasar negaranya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu adalah artinya Yesus Kristus. Tuhan yang Maha Esa itu adalah Isa Al-Masih. Tuhan yang Maha Esa itu adalah junjungan yang ilahi. Dia adalah juru selamat manusia. Nah inilah yang perlu kita simak dan kita sadari. Perayaan Natal bukan hanya sekedar kita merayakan Natal dari tahun ke tahun sama seperti yang biasa-biasa. Saudara, kita masih senang merayakan Natal dengan gembira. Inggris, Bulgaria, Italia, negara yang dalam tanda kutip negara Kristen tapi lockdown. Tidak boleh adakan Natal, tidak boleh kumpul-kumpul. Susah. Ya, karena pada umumnya mereka pada waktu Natal pesta pora, makan minum, kawin mawin, seenaknya berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Natal di daerah-daerah yang dikatakan termasuk daerah saya dari Manado, satu tahun satu kali cap tikus, minum sampai tobat. Daerah saya, daerah lain baik-baik. Pukul terjadi. Bukan bangkit bergerak dan maju di dalam Tuhan, tapi bangkit bergerak mundur dalam Tuhan. Dan Tuhan tidak berkenan kalau orang ada di dalam Tuhan mundur. Ya. Orang yang mundur tidak punya senjata. Gak pernah ada satu pasukan mau bilang pasukan mundur dia kasih senjata. Malah komandan bilang pergi aja tembak kayak gitu orang itu. Dia berkhianat. Jadi kita yang kita sudah ditolong oleh Tuhan tahun yang lalu, kita sudah dikasih modal sehat selama 668 hari saudara. 21 bulan. Siapa yang bisa jamin sehat saudara? Perusahaan saudara, direktur saudara, rumah sakit saudara, asuransi saudara, dokter saudara, rumah sakit saudara, tidak ada yang bisa jamin. Dan bangga jemaat Tuhan yang ada di sini eksis dan saat ini saudara sehat. Tidak ada amin. Ya. Dan kalau kita sehat saat ini, kita akan masuk dalam tahun 2021, itu tantangan. Tetapi kalau orang sehat masuk dalam tantangan, dia akan kuat. Itu sebabnya tahun ini saya pompa, saya dorong saudara ikuti protokol kesehatan. Jangan saudara pikir, saya di kantor aman, ada di tempat AC. Justru tempat AC itu ruangan tempat beredar-edar COVID-19. Menurut kesehatan ruangan yang pakai udara begini itu yang sehat. Ya, saya tidak menakut-nakuti, tetapi saya mengingatkan kita sudah ditolong Tuhan sampai hari ini. Itu sebabnya kita bergerak maju, jangan pernah mundur. Saudara dalam posisi kita ada di dalam pelayanan sekolah minggu, remaja, pemuda, dalam pelayanan AWR, singer song leader. Tahun ini kita sudah dapat maju lagi. Saya senang anak-anak muda kita berkreatif. Ya, panitia yang tahun lalu cuma gini-gini, tapi sekarang mereka Tuhan kasih ide maju. Kepada saudara lihat ya, lain
Dulu nggak pernah ada tempat foto, sekarang ada tempat foto. Kita bilang tadi foto di sini kirim ke surga, jangan kirim ke neraka. Ya, ada kemajuan karena mereka tahu bahwa hari kelahiran Yesus harus mereka ungkapkan dengan ucapan syukur, perbuatan nyata, jangan cuma diam. Itu sebabnya saya katakan ketika Tuhan gerakkan saya untuk melakukan apa yang ya sebenarnya saya butuh, Natal saya butuh untuk keluarga, untuk pelayanan, tetapi Tuhan kasih saya harus berpikir untuk orang-orang Kenan dan Bayo, dan betapa senangnya hati saya bergembira, meluap-luap, berbual-bual ketika saya lepas lewat rekening tak sih Pak. Bukan Tuhan bilang nanti lu nggak ada beras, nanti lu enggak, gembira karena saya tahu besok Tuhan yang punya itu hari, bukan saya. Tuhan ajar lakukan firman, bergerak maju melakukan yang baik. Jadi jangan tinggal di tempat ya cuma begini aja dari dulu. Kita harus maju karena Tuhan menginginkan kita sebagai orang percaya. Tadi saya ditanya sama polisi tanya, Bapak mau kasih tema apa? Saya bilang bangkit, bergerak dan maju untuk bangsa dan negara. Ya kali berdoa untuk Bapak polisi karena Bapak polisi target dari teroris. Siap ya, amin. Yang hari datang ya, saya berdoa buat bangsa negara supaya aman. Amin Pak. Dia tidak mampu punya pistol dan tidak mampu, tapi gereja saudara dan saya ketika saudara bangkit maju, bergerak dan maju, ada kuasa yang saudara dapat dari Tuhan. Ya, itu yang Tuhan inginkan supaya kita jangan cuma begini aja. Peningkatan orang percaya naik karena apa? Saudara akan memberkati Indonesia. Ya, bukan hanya untuk gereja, memberkati Indonesia. Saudara diberikan kecerdasan, diberikan hikmat, diberikan pengetahuan, kesehatan, sehingga saudara bekerja. Iya, saudara bisa melakukan belajar dengan semangat. Itu yang Tuhan inginkan ya di dalam tema Natal kita pada saat ini, dan kita akan buka itu. Mari. Yesaya 60 ayat 1, saudara berdiri, bangkit, bergerak dan maju, berdiri cepat. Kita akan baca ya. Haleluya. Dan ini ayat ini singkat tetapi memotivasi kita semua. Ya. 2, 3. Bangkit menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Puji Tuhan. Bangkit menjadi teranglah, sebab terang datang dalam hidup kita. Kita tidak akan menjadi terang kalau Yesus tidak terangi hati kita, hidup kita, otak kita, kantong kita. Mungkin saudara bilang, akhir tahun kantong saya gelap. Iya, tapi hari kan bukan cuma tahun ini, tahun depan kan masih ada hari. Bukan bisa terangin kantongmu. Amin. Karena Tuhan berjanji setia. Dia bukan hanya cuma pilih-pilih waktu. Kita hanya pilih waktu Natal, kantong terang. Kalau nggak Natal, kantong gelap. Tidak. Tuhan katakan bangkit, nyatakan terangmu karena terang Kristus itu sudah ada. Terang itu bukan matahari, bukan lampu, tetapi kasih Kristus itu terang yang dipancarkan Tuhan dalam hidup kita untuk kita pantulkan lagi kepada dunia yang gelap. Itu tujuannya. Ya, jadi bangkit menjadi terang karena terang Kristus datang dalam hidup kita untuk menerangi di mana sudah berada, di kantor, di pekerjaan, di laut, darat, udara. Jadilah terang di sana. Jadi Tuhan inginkan supaya hidup kita sebagai orang percaya jadi terang, jangan menjadi gelap. Ya, karena banyak ya yang ada yang terjadi dalam hidup kita karena persoalan, masalah, silih berganti, kita seolah-olah tidak punya harapan dan kita jadi gelap. Yang ada adalah omelan, solutan, bicara yang tak beres. Hanya Tuhan baik. Apa saya begini, saudara? Kita masih bernafas saja itu kebenaran Tuhan. Kita mau bilang apa? Ada orang yang hebat dari kita, kaya raya, punya kedudukan, punya uang segala macam, tetapi apa? Nginap di rumah sakit, karantina. Habis karantina nggak pulang lagi. Tapi saya melihat jemaat padahal nggak ada yang pulang meskipun masuk rumah sakit. Ada nggak yang terus ke pedorangan atau ke rorotan? Ada nggak? Selama 21 bulan saya aminkan Tuhan berkuasa untuk menjaga diri saudara.
Itu sebabnya jangan saudara kendorkan semangat saudara sudah dapat, lalu saudara bilang nggak apa-apa lah, toh saya sehat, saya ada obat, saya ada vitamin. Nggak ada. Presiden bilang sampai saat ini belum ada vaksin yang bisa menolong kita. Ada nggak kalau angkat tangan? Presiden ini bilang nggak ada vaksin bisa menolong kita. 21 bulan Tuhan sudah memberitahu vaksin di atas vaksin yang harus kita dapatkan setiap saat adalah perjamuan Tuhan, dan itu yang saya tekankan 1 bulan 2-3 kali, dan begituan perjamuan Tuhan itu yang menjaga saudara dan saya sehat sampai hari ini. Nah, inilah yang perlu kita ingat ketika kita ada dalam situasi yang baik. Jangan kita kendor melakukan hal yang baik, tingkatkan lagi, tambah lagi, semangat lagi, optimis lagi. Karena bagi orang yang semangat, Tuhan katakan dia dapat mengalahkan penderitaan. Itu kata Alkitab. Ya. Tahun depan tidak ada yang bisa berkata aman. Saya dipesan oleh Roh Kudus, beritahu jemaat. Coba perhatikan. Januari kita akan masuk terowongan gelap. Terowongan gelap. Ada yang tahu nggak? Saya coba kasih contoh anak muda. Coba sini dulu. Ini. Perhatikan ya. Tutup mata ya. Perhatikan ya. Kamu coba cari Kael, kamu tahu kan Kael. Kamu cari jabatan tangan dia. Tutup mata jalan. Tutup mata jalan. Tertati-tati karena nggak bisa cepat terus. Nah, begitulah saudara, bulan Januari Tuhan pesan bagi kami untuk ingatkan, terowongan gelap ada di depanmu. Itu sebabnya bangkitkan terangmu yang akan menerangi terowongan yang gelap itu. Karena terang itu adalah Kristus sendiri. Jadi jangan main-main dengan imanmu. Jangan main-main dengan pelayananmu. Jangan main-main dengan rohanimu. Karena itu akan menentukan masa depanmu, bukan pekerjaanmu, bukan direkturmu, bukan perusahaan di mana Anda bekerja, bukan. Indonesia aja tahun ini hampir bangkrut. Sebenarnya sudah bangkrut. Pada umumnya dunia bangkrut. Karena saya dengar dari Ibu Sri Mulyani, saudara tahu, pengeluaran untuk mengatasi pandemi di dunia ini berjumlah 11 triliun dolar Amerika. 11 triliun dolar Amerika, bukan 11 triliun rupiah. Betapa banyak uang negara yang dikuras oleh COVID, termasuk perusahaan saudara, termasuk rumah sakit dikuras. Kita mau lari kemana? Saya bukan takut-takut, tidak. Tapi saya mau semangatkan saudara, ya, supaya saudara tahu memasuki tahun depan ada Tuhan Yesus yang menerangi jalan pekerjaanmu. Ya, banyak orang tiba-tiba enak rentak PHK. Ya, di Jepang, Korea, itu negara yang maju di mana kita dulu minta pekerjaan dari mereka. Ya, tapi saat ini mereka bingung. Ya, gimana dengan COVID ini kami tidak punya pekerjaan lagi, perusahaan bangkrut, dan banyak yang mengakhiri hidupnya bunuh diri karena tidak ada terang dalam hidupnya. Dia berpikir negaranya maju, negaranya teknologinya hebat, dia punya jaminan, dia bisa negara tinggi, bisa menjamin dia, sekarang dikuras terus. Ya, saya ingin menyampaikan satu pesan, optimis, semangat, bangkit bergerak maju. Ketika saudara bangkit bergerak maju, pertama untuk Tuhan, baru kita. Jangan bergerak maju untuk kita mau kemana? Ada orang bilang, oh tiap tahun akhir ke Amerika, jalan-jalan ke Hawaii, pergilah di Hawaii. Ya. Ada momok di sana, Omikron yang ditunggu, dan tidak takut, tapi ini kenyataan. Ya. Orang mau masuk Indonesia, dulu biasa masuk Indonesia orang Inggris, datang, stop Inggris, jangan kirim orang ke sini, karena penyakit kamu di sana. Bayangkan, berikan, ya. Orang Indonesia waktu COVID naik di Indonesia, negara-negara dunia, Indonesia tidak boleh kirim orang yang datang ke sini karena penyakit COVID di sana. Menakutkan. Tetapi saudara tahulah bahwa terang Kristus ada dalam hidup kita yang akan menerangi
ekonomi saudara, kesehatan saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, bisnis saudara, perusahaan di mana saudara bekerja, ya. Karena kita sedang menghadapi goncangan dalam segala bidang. Nah, saudara, kita lihat kita lihat dalam Yesaya 1 ayat 1. Saya berapa menit lagi? Tanya dulu. Ya, kemudian ada sengaja. Jadi uling dan singkat. Yesaya 1 ayat 1. Di sini kita lihat, saudara, mulai ayat tadi. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman usia Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Saudara, Yesaya hidup dalam masa 4 raja yang memerintah di Yehuda. Dan apa yang dilakukan di sana? Dia lakukan sesuatu yang menakjubkan. Karena apa? Dia adalah seorang nabi yang visioner dalam 4 raja di kerajaan Yehuda. Apa yang dia lakukan? Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Siapa Immanuel? Immanuel adalah Yesus Kristus. Immanuel adalah Isa Al-Masih. Immanuel adalah junjungan yang ilahi. Immanuel adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Saya tahu negeri ini ketika mereka berdoa berteriak kepada Tuhan Maha Esa, berarti mereka sedang berteriak kepada Immanuel. Karena Immanuel ini bukan milik orang Kristen. Seluruh umat manusia milik bisa berseru kepada Immanuel, yang artinya Yesus. Nah, inilah nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya yang saat ini kita sedang rayakan, yaitu Natal. Ini ratusan atau ribuan tahun yang lalu sudah dikumandangkan oleh Yesaya, tapi dia tidak mengalami kelahiran Yesus. Saudara dan saya mengalami apa yang dia sudah sampaikan ribuan tahun yang lalu waktu dia masih hidup, ya. Nah, Yesaya 59 ayat yang pertama sama yang ada ayat yang kedua, kalau saudara baca di sana, yang menghalangi berkat Tuhan, yang menghalangi kesehatan, yang menghalangi kita tidak merasakan hadirat Tuhan adalah dosa. Saya tidak menguraikan, tapi saudara, ketika bicara hari ini, tentu saudara ingat apa yang Roh Kudus peringatkan. Robah, bangkit, jangan tinggal dalam kelemahan. Bergerak dalam nama Yesus. Saya harus menang atas ikatan dosa yang mengikat saya ini. Saya harus sukses, saya harus maju. Karena tahun depan saya tahun ini terpuruk, tahun depan saya harus maju. Bagaimana caranya? Tinggalkan dosa. Tinggalkan pikiran-pikiran najis. Karena itu yang menghalang berkat Tuhan turun atas orang percaya. Kenapa? Tuhan tidak kompromi. Tidak bisa kompromi. Dia mengasihi orang berdosa, tapi dia membenci dosa. Itulah Yesus. Nah, saudara, Yesaya 58 ayat 10. Ya, perhatikan saudara. Ya, Yesaya 58 ayat 10. Saudara lihat. Yesaya 58 ayat 10. Saudara lihat. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Artinya, kalau kita memperhatikan orang lain, kita diperhatikan. Kalau kita memperhatikan hanya diri kita sendiri, maka Tuhan tidak memperhatikan kita. Karena apa? Ego. Tuhan tidak suka dengan orang ego atau sombong. Dia ingin supaya orang yang sudah percaya kepadanya memperhatikan orang lain, hal kebutuhan orang lain. Kata Filipi pasal 2 ayat 8 ayat 6 sampai 7. Hendaklah dalam dirimu memperhatikan kepentingan hal orang, kepentingan orang lain juga, bukan kepentingan dirimu sendiri. Artinya kepentingan ini bukan kasih makan, boleh kasih sembako, boleh kasih ini, tapi lebih daripada hal orang lain yang harus diperhatikan adalah keselamatan keadaan negara. Ini yang seulang-ulang, karena tanggung jawab Indonesia 200 juta ada di pundak saudara. Tuhan tidak akan izinkan kita masuk surga sendirian. Dia bilang, apa yang kamu sudah buat? Karena apa? Kita harus lakukan memberi hadiah Natal kepada Tuhan, yaitu apa?
menjadi terang bagi lingkungan di mana kita. Itu sudah senang, Tuhan senang jadi terang, bangkit kita jadi terang, ya hidup kita menjadi berkat. Itu sudah menyenangkan Tuhan atau kado kita untuk Tuhan. Dan ini yang Tuhan inginkan melalui tema kita. Dan ayat berikut Yesaya 65 ayat 24. Nah ini Yesaya 25 ayat 4. Jemaat harus GBM bangkit bergerak dan tadi. Ini dulu yang kita perlu utamakan. Jangan yang lain. Nah saudara lihat ayat ini dia berkata begini. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawab. Sebelum mereka meminta, aku sudah menjawabnya. Karena apa? Dia sudah bangkit, dia sudah bergerak, dia sudah maju. Dan Tuhan sudah tahu kamu perlu upah. Kamu sudah bekerja, gak usah tanya upah. Tuhan bilang, apa yang kita tidak lihat, apa yang tidak timbul dalam pikiran kita, itulah yang Tuhan berikan bagi orang yang mengasihi. Ya, mengasihi Tuhan apa? Saya sudah cukup belajar kalau saudara di sini ibadah doa itu bagus, tapi kita tingkatkan lagi, kita harus naik kelas, peduli itu keadaan mereka. Nah itulah, ketika kita peduli sama mereka, aku sudah menjawabnya. Artinya kebutuhan saudara, Tuhan sudah siapkan. Tapi kita harus ada langkah maju. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Ketika kita doa, Tuhan saya butuh keras, saya butuh pekerjaan, saya butuh bisnis, saya butuh kesehatan. Ketika saudara beritakan kabar baik, jangan tanya, Tuhan akan berikan itu sebagai bonus. Jangan dibalik. Yang kali datang sama Tuhan, tolong gaji saya naik. Setelah Tuhan sudah kasih gaji naik, lupa ibadah, lupa lakukan firman. Nah ini juga perlu kita sadari. Kebangkitan itu ya adalah sesuatu yang Tuhan berikan juga untuk mengingatkan kita, jangan kita terlena. Ya. Yesaya 60 ayat 1 sampai 7. Ya, hal ini sedang terjadi sekarang, di mana kabar baik kalian lagi sedang ditunggu oleh saudara kita dan keadaan baik. Ini agak panjang, tapi saya mulai baca cepat aja. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu. Kegelapan ada, saya sudah bilang, terowongan gelap ada, tapi bangkit terang sudah ada dalam hidup kita. Dan ketika kita bangkit, kita jalan, Tuhan akan menerangi jalan kita. Bukan kita yang akan menerangi jalan kita, kita gelap. Tuhan akan menerangi jalan kita, hidup kita, ekonomi, kesehatan, keluarga, apa saja akan diterangi oleh terang Kristus. Ya. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat 3. Ya, bangsa-bangsa berduyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atas bagimu. Angkatlah kamu dan lihat sekeliling mereka semua datang berhimpun kepada anakmu laki-laki datang dari jauh dan anakmu perempuan sedang digendong. Saat ini sedang mereka datang. Kesaksian tadi mereka sedang datang kepada siapa? Kepada terang, kepada orang yang sudah tahu Kristus. Ketika mereka bagikan terang, ini orang-orang senang. Karena apa? Mereka ada dalam kegelapan. Dan terus ayat 5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan bersedih-sedih. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kecil gajimu kalau cuma 100 juta. Dan tantang saudara. Ketika mereka datang, orang Kedar datang sama saudara, boleh lihat itu ada lukisan yang saya buat di sana, saudara lihat. Itu yang disiapkan Tuhan. Itu saya terjemahkan 15 tahun lalu ketika Tuhan suruh saya masuk ke dunia Kedar Nebaia. Saya buat lukisan. Kecil, kekayaan bangsa-bangsa. Orang berpikir orang Cina paling kaya. Yang paling kaya orang Kedar Nebaia. 12 raja-raja. Kerajaan yang paling hebat yang ada di dunia, yang kota yang paling hebat, Dubai. Sekarang mereka lagi bangun lagi di Mesir. Itu adalah satu daerah yang sedang siapkan udang. Bayangkan bagaimana saya mau bilang mereka miskin. Lukisan Salvador Loren, Salvador apa namanya? Salvador Mundi. Lukisan yang sebesar ini, saudara tahu, dibeli oleh pangeran dari Timur Tengah. Harganya 6 triliun.
bola bumi dan dia angkat tangan begini. Hanya lukisan itu diambil, dibeli oleh MSS 6,5 miliar US dollar. Bayangkan, bukan miskin. Dan memang itu 12 raja-raja yang sudah dikasih tahu oleh Alkitab turunan daripada Siti Hagar. Mereka itu sekarang. Kekayaan itu mereka akan bawa dan datang tanya sama Mino, kapal Mino, kau ada kerja di sini, ya? Berapa gajimu? Saya mau kasih kamu, ya, 1 miliar. Kasih tahu saya mengenai Isa. Dan itu bukti firman, bukan saya karang-karang. Ya, karena boleh bekerja, silakan. Tapi jangan kita lupa tugas kita, karena Tuhan sudah siapkan kita. Ya, ini kekayaan dari bangsa-bangsa. Ayat ke-6, sejumlah besar unta akan menutupi daerah. Unta-unta muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba dan membawa emas, bukan emas Jawa, emas beneran. Bawa kepada siapa? Para saudara yang bangkit bergerak maju. Ketika saudara bagi Yesus, Tuhan tahu bahwa kamu perlu upah. Kita nggak usah minta upah. Upah yang sudah siapkan lebih daripada UMR. Sekarang DKI Jakarta lagi hidup. Gubernur naikkan UMR 5% hidup. Sedangkan pemerintah pusat cuma 1% hidup. Tapi kalau Tuhan akan berikan, saudara akan tercengang. Itu sebabnya persiapkan. Saudara boleh bekerja, ada di bidang bisnis, ada di bidang, tapi persiapkan rohani saudara, karena saudara akan dipakai Tuhan untuk melayani Kedar Nebayo. Itu tujuan bukan saudara dapat ilmu setinggi-tinggi untuk mengabdi. Sekarang ada perusahaan yang bisa jamin saudara bekerja. Saya mau tanya perusahaan mana di dunia yang mampu menjamin saudara? Nggak ada, karena mereka juga ketakutan COVID. Tapi Tuhan menjamin. Ya, saya mudah Tuhan mulai dari mudah. Itu saya bekerja, saya belajar. Saya nggak tahu. Saya mau dipanggil Tuhan mulai. Saya nggak tahu, bahkan saya nggak mau. Apa ketika waktunya Tuhan datang, saya bilang, kalau Tuhan mau, saya mau belajar. Dan anugerah Tuhan tahu saya di Kedar Nebayo, khusus Kedar Nebayo. Dan anugerah Tuhan, boleh banyak jiwa boleh dimenangkan dalam Kristus. Dan inilah saya ingin bagi kepada jemaat Tuhan. Saudara sudah disiksa oleh Kedar Nebayo 25 tahun. Jangan orang lain yang akan ambil berkat saudara. Ada. Saudara sudah dapat berjuang di sini. Karena cerita saudara sudah dibagi bersama kemarin mengenai pengalaman kita jumpa dengan Yesus. Dan itu sebabnya pertahanan imanmu, jangan kendor, bangkit bergerak maju. Karena saudara sudah dipersiapkan oleh Tuhan upah yang saudara tidak pikirkan. Saudara tidak pikirkan. Saya juga nggak tahu saya menjadi pelayan Tuhan. Ya, tetapi Tuhan sudah siapkan. Salah satu yang Tuhan siapkan adalah anak-anak saya. Setelah Ustadz Yudo datang, sebelum dia meninggal, dia bilang sama saya, Pak, saya mau berdoa untuk anak-anak Bapak supaya mereka jadi pendeta. Silakan. Ya doa. Dan waktu latih itu Ustadz. Sekarang almarhum sudah pergi, tapi dia diganti oleh 2 orang. Saya bilang, untuk apa? Masuk ke Kedar Nebayo. Dan ini lebih berharga dari emas. Memenuhi panggilan Tuhan. Dan kalau satu-satuan panggil saudara-saudara sudah dipersiapkan juga, jangan ada orang bilang jadi jahat baik-baik, jadi jahat benar-benar, baru bertobat supaya akan dipakai Tuhan. Iya. Ada orang berbalik begitu. Kalau masih kesempatan bertobat, kalau enggak. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan sudah janjikan kita ayat ini, ayat 7. Nah, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayo akan bersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagungan. Rumah keagunganku adalah tubuh Kristus akan disempurnakan. Mereka akan datang dari membuat yang akan dipenuhi oleh Tuhan, bukan melalui orang Buddha datang kepada Yesus, bukan orang Hindu. Ya, bukan orang Konfusius, tetapi kedatangan Tuhan menurut Yesaya 47, Kedar Nebayo akan datang. Itulah yang akan menentukan akhir zaman. Dan sekarang mereka sedang bergerak datang. Saudara harus siap supaya kita dapat membimbing mereka, mengarahkan mereka kepada Yesus Kristus. Bangkit, bergerak dan maju. Kemen menunggu kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan dulu, ada sebuah lagu yang saya dapatkan, Mars.
bersama. Saya berdoa, Tuhan, saya mau apa yang saya ingin sampaikan kepada anggota bersama. Pernyataan ini. Oh Tuhan, pimpinlah aku. Yang Tuhan berikan untuk kita naik kelas, naik tingkatan rohani kita, dan ini akan menyenangkan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan begini memberikan firman Allah. Kita sudah dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Saya ingin kita tundukkan kepala dan kita berdoa tentang pemberitaan firman. Bapa sorga, hamba-Mu sudah berhenti bicara, tapi hamba yakin Tuhan sudah menyampaikan pesan yang dibutuhkan oleh jemaat untuk mereka bangkit, bergerak dan maju di hari-hari ini. Karena kemuliaan Tuhan turun ke atas kami. Selama ini kami sudah diberkati, sudah diberikan kesehatan. Kemuliaan Tuhan memberkati ekonomi keluarga kami. Sadar atau tidak sadar, orang lain berburuk, kami dijaga oleh Tuhan. Tuhan pelihara kami, dan untuk ini sebagai ungkapan syukur kami, pada tahun yang akan datang kami akan bergerak lebih maju lagi untuk memberitakan kabar baik melalui hidup kami. Keluarga kami boleh kenal Tuhan, teman-teman kami boleh kenal, lingkungan kerja kami di mana saja mereka berada, kami boleh bagikan cerita, kami boleh bagikan terang Kristus yang kami sudah alami, sehingga hidup kami tidak sia-sia. Hidup kami punya arti ketika kami dipanggil oleh Tuhan, nyawa kami diambil oleh Tuhan. Kami memberikan hadiah buat Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Ini doa kami, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan sujud. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Dan ini satu pujian yang kembalikan kepada pembawaan Tuhan Yesus. Firman Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari gereja. Hi guys, today is Christmas. Let's enjoy.
Pujian yang luar biasa. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan kata-kata sambutan dari Ketua Panitia Natal. Dalam hal ini saya berikan waktu kesempatan pada pihak yang Selamat siang, saya ucapkan buat Bapak Ibu Saudara semua selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucap syukur kalau pada tahun ini boleh dipercayakan menjadi ketua panitia, dan saya juga sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan, diberikan panitia yang luar biasa yang selalu bekerja sama dan mau ikut setiap proses yang ada. Dan saya juga bersyukur mengucap terima kasih juga untuk partisipasi dari Bapak Ibu Saudara jemaat semua, baik itu dalam hal dana, doa, latihan-latihan ataupun jadwal syuting seperti yang tadi kita udah lihat. Itu nggak gampang untuk menyatukan waktunya, untuk mensinkronisasikan semuanya. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu jemaat mau mengikuti apa yang sudah dijadwalkan, apa yang sudah dirancang oleh panitia yang ada. Terima kasih Om Tante untuk kerjasamanya. Saya juga berterima kasih untuk Om dan Ibu Gembala yang selama ini juga selalu kasih kita masukan, kasih kita dorongan, kasih kita kekuatan, juga membantu kita dalam hal kalau yang ada dekor-dekor malam, biasanya ada snack-snack dari Om Tante. Terima kasih untuk dukungannya. Dan terima kasih untuk semua panitia yang sudah bekerja keras. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan jika dalam proses yang ada kesalahan kata, kesalahan sikap dari kami, panitia yang ada, kami mohon maaf. Dan biarlah untuk event-event selanjutnya jika masih dipercayakan, biarlah kita semua boleh saling dukung, saling membantu satu dengan yang lain. Sekali lagi saya wakil dari panitia yang ada mengucapkan selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Saya silakan kepada acara. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kata sambutan dari ketua panitia. Sebentar kita akan memberikan seberapa bingkisan dari jemaat dan panitia untuk orang-orang hebat yang ada di tempat ini. Pertama kita akan memberikan bingkisan untuk perwakilan Ibu Janda yang ada di tempat ini. Saya panggilkan untuk Ibu Nababan bisa maju ke Selanjutnya kita akan memberikan bingkisan untuk para pengerja yang ada di tempat ini. Kita akan panggilkan Saudara Seti, Saudara Paul, Saudara Nathan, dan Saudari Maria bisa maju ke depan untuk menerima bingkisan. Untuk para PDP juga akan dapat hadiah. Untuk para PDP yang ada di tempat ini, saya boleh undang maju untuk Bapak Saini Repi, boleh dipersilakan maju ke depan. Bapak Efraim Repi dipersilakan maju ke depan, dan Bapak Sosiawan Kemara dipersilakan untuk maju ke depan. Sudah pasti kita akan memberikan hadiah kepada Bapak dan Ibu Gembala kita di tempat ini.
sebagai pembawa, penasehat, dan juga atas segala bimbingannya, saya persilakan untuk maju ke depan Bapak dan Ibu Pembawa. Yang hari ini saya undang kita semua untuk berdiri. Mari kita angkat satu lagu yang berkata dengan bersama. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku menjaga dan doa. Bagimu Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Rangkaian acara dalam Natal 2021 sudah berjalan dengan baik sampai ibadat yang kedua. Kami tahu pesan Natal sudah disampaikan, menggairahkan, memberikan semangat, memberikan optimisme bahwa kami memasuki tahun yang baru dengan kemenangan, sukses, dan keberhasilan yang Tuhan sudah siapkan. Karena kami akan berharap, bergantung, dan berseru selalu kepada Tuhan Yesus, Immanuel itu. Terima kasih Tuhan, berkati korban persembahan yang telah diberikan oleh umat-umat-Mu. Jika ada di antara mereka yang datang memberikan milik-Mu, Tuhan buka tingkap langit surga dan curahkan berkat dalam nama Yesus. Mereka diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa buat aparat keamanan yang sudah memberikan penjagaan pengamanan buat kami dalam ibadah pertama dan kedua. Tuhan berkati Pak Lurah, Babin Musa, Babin Kamtipmas, Satpol PP, Pak RW, Pak RT, dan seluruh keamanan yang sudah melakukan tugas untuk memberikan keamanan buat kami dalam ibadah Natal. Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan berikan kesehatan bagi bapak-bapak ini dan juga berkati keluarga mereka. Ini doa, ini permohonan kami, berkati korban persembahan yang telah diberikan oleh umat-umat-Mu semua. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dan saat ini, kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya.